Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, yang terhormat Bapak Dr. Zainal Arif selaku Kaprodi Fakultas Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Givi selaku Sekprodi Fakultas Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun. Yang terhormat seluruh peserta webinar pada hari ini, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aplikasi Quizizz, di mana aplikasi Quizizz ini adalah sebuah media pembelajaran berbasis game edukasi yang berisikan kuis interaktif. Quizizz bisa digunakan dalam kegiatan pembelajaran seperti mengadakan pretest, post-test, dan latihan soal. Penguatan materi untuk mengukur pemahaman siswa bisa juga digunakan untuk remedial, pekerjaan rumah atau PR, dan lain sebagainya. Ada beberapa keunikan dari aplikasi Quizizz ini, di mana pilihan jawaban Quizizz terdapat gambar dan warna yang variatif. Kemudian penggunaannya pun sangat mudah. Kuis interaktif yang kita buat bisa memiliki hingga 5 pilihan jawaban, termasuk jawaban yang benar. Kelebihan aplikasi ini juga tampilan soalnya menarik dan interaktif, seperti bermain game. Siswa SD, SMP, maupun SMA pasti senang dengan soal online seperti ini. Namun sebelum kita sampai kepada pembuatan soal-soal pada aplikasi Quizizz, ada beberapa langkah untuk sampai kepada soal-soal tersebut. Yang pertama, kita harus memiliki akun pada aplikasi Quizizz. Ketika kita belum memiliki akun, maka kita harus daftar terlebih dahulu. Kita bisa kunjungi situs quizizz.com. Untuk tampilan pertama, ketika kita masuk pada situs quizizz.com, kalau kita sudah memiliki akun, maka kita tinggal login. Tetapi ketika belum, maka kita harus sign up dulu. Kemudian, kita bisa masuk melalui akun Google kita atau melalui email. Pastikan email yang kita masukkan adalah email yang aktif. Contoh, sini kita masukkan email, kemudian kita lanjut. Sampai di sini, posisi kita atau untuk Quizizz ini digunakan untuk sekolah, bisnis, atau personal. Maka kita masuk kepada sekolah, kemudian kita sebagai apa? Guru atau pelajar. Kita guru, kemudian kita diminta untuk memasukkan detail profil pada akun kita. Ini sebagai nanti profil pada akun Quizizz kita. Kita masukkan. Kemudian password 6 karakter. Ini kita cari yang mudah agar mudah mengingatnya. Oke. Setelah ini kita lanjut. Nah, sampai di sini berarti kita sudah memiliki akun Quizizz. Setelah kita sampai pada tampilan akun kita, di sini ada beberapa tampilan, ya, ada create, explore, my library, default, classes, setting, dan more. Di sini ada manage, collection, profile,
sampai ketika kita akan logout. Nah, untuk selanjutnya, untuk pembuatan kuis, kita klik create, kemudian quiz. Kita beri nama kuis yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Misalkan di sini kita akan melakukan ujian ulangan 1 IPA. Ya, termasuk biologi. Kemudian kita lanjut. Nah, ada dua option atau untuk membuat pertanyaan di sini. Apakah pertanyaan itu kita bikin sendiri dan kita ketik sendiri, kita buat sendiri, atau kita mengambil dari perpustakaan yang ada di Quizizz. Ya, ketika mungkin nanti kita sibuk, kita tidak sempat untuk membuat soal, maka kita bisa ambil soal dari perpustakaan Quizizz ini. Kita coba untuk yang soal sendiri. Ada 6 pilihan bentuk soal. Di sini ada multi choice, checkbox, fill in the blank, for, open-ended, dan slide. Yang kita coba multi choice. Di sini langsung kita bisa masukkan soal, ya, kita buat soal sendiri. Misalkan di sini kita buat soal, karena tadi pelajarannya adalah pelajaran IPA. Kemudian ada 4 option di sini, tapi kalau kita butuh 5 option, maka bisa kita tambahkan optionnya. Option pertama. Setelah itu kita checklist untuk jawaban yang betul. Seandainya kita ingin mengerjakan atau membuat soal matematika, di sini rumus-rumus sudah lengkap, ya. Ketika menggunakan, kita akan membuat soal matematika, rumus sudah lengkap. Kemudian apabila kita ingin buat pertanyaan dengan gambar, juga kita tinggal memasukkan gambar. Yang penting di dalam galeri laptop kita sudah ada gambar-gambar untuk pertanyaan. Kemudian untuk audio, masukkan audio atau video, kita tinggal klik yang ada di sini. Setelah ini, kita ada waktu, menentukan waktu berapa lama dalam satu soal ini anak-anak kita akan mengerjakan. Misalkan di sini kita ambil 30 detik, kemudian setelah itu kita save. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian ketika kita ingin buat soal sampai 10 atau 20, kita tinggal menambahkan new question, tambah multi, karena tadi soal multi choice, berarti kita kemudian soal selanjutnya. Kemudian misalkan soal nomor 2, karena masih pelajaran IPA, masih bersambung, ini soal perubahan energi pada ibu listrika pada pakaian adalah kita checklist yang benar. Durasi waktu sama 30 menit, kita save. Ini sudah ada 2 soal. Nah, ketika nanti kita butuh 10 atau 20 soal, kita tinggal tambahkan di sini. Ketika memang nanti ingin menambahkan soal dari soal-soal dari perpustakaan Quizizz, bisa kita ambil dari sini. Contoh 2, selesai. Sini untuk penyimpanan, kita pilih bahasa Indonesia. Oke, untuk kelasnya, grades-nya berarti kelas 5. Kemudian kita save.
Setelah kita selesai membuat soal bisa kita berikan ke anak apakah sifatnya langsung, live, atau bentuknya pekerjaan rumah. Kita tinggal pilih apakah nanti soal atau kuis ini kita berikan secara langsung atau untuk pekerjaan rumah. Sekarang kita coba untuk pekerjaan langsung. Nah, di sini ada pilihan, ada klasik dan structured. Kemudian soal ini apakah dikerjakan untuk tim berkelompok sendiri atau untuk tes. Ini kita coba untuk yang klasik, continue. Nah, sampai di sini berarti soal sudah siap diujikan kepada peserta didik kita. Ketika soal itu setelah siap, maka kita tinggal memberikan kode ini kepada peserta didik kita. Sekarang kita masuk ke akun peserta didik, ya, kode siswa. Ini untuk post-student, untuk siswa. Ini bagi siswa yang sudah memiliki aplikasi Quizizz, ya, sudah memiliki aplikasi Quizizz. Tinggal kita masukkan kodenya yang tadi, tinggal langsung gabung. Nah, untuk gabung, siswa tidak bisa memulai sebelum guru memulainya. Ya, kita start, kemudian siswa mulai. Ya, untuk siswa bisa pilih tema, klasik atau apa. Ini cukup menarik untuk anak-anak. Ya, kita start. Nah, di sini siswa bisa langsung memulai kuisnya. Nah, ketika ada pertanyaan seperti ini, kuis siswa dengan durasi waktu yang telah ditentukan, siswa tinggal memilih. Untuk soal tidak harus tampil kepada siswa, itu tidak berurut dari satu soal, anak akan diacak. Jadi soal nomor 2. Nah, maka siswa sudah selesai mengerjakan soal dengan menjawab 2 benar. Setelah siswa selesai mengerjakan kuis yang kita berikan, kita kembali lagi ke tampilan akun kita. Kita bisa melihat di sini laporan hasil pengerjaan anak, karena tadi hanya satu siswa yang mengisi, sehingga di sini laporannya hanya satu. Nah, untuk laporan ini apabila siswa ada 30, lain ini bisa kita download melalui Excel, sehingga kita tahu total jumlah keseluruhan siswa dari jawaban dan untuk hasil jawaban anak. Untuk memberikan soal atau kuis ini kepada siswa, kita tidak hanya lewat tadi kode yang memang ada pada kuis ini, tapi juga bisa share link, share dari kode ini. Kita copy link, kemudian bisa kita berikan kepada siswa kita melalui WhatsApp, atau kita bisa gabung ke Google Classroom. Demikian penjelasan untuk aplikasi Quizizz. Mohon maaf
apabila dapat banyak kekurangan.